Allah. Detik-detik menegangkan terjadi saat ratusan warga Perumnas Milo Martani, Kecamatan Ngaglu, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mengikuti kegiatan Jalan Sehat dan Senam Pagi menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu. Tanpa diduga, tembok pagar SD Mito Martani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter tiba-tiba roboh dan menimpa warga yang sedang duduk beristirahat di sisi utara lapangan. Akibatnya 11 warga yang seluruhnya merupakan warga RT 9 RW 2 menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Meski tak ada yang mengalami luka serius, namun rata-rata korban mengalami luka ringan sehingga perlu mendapatkan observasi dan perawatan medis. Nah, setelah senam itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan dari panitia, sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah, belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya Pak ya. Ya, tembok roboh. Nah ini istilahnya musibah, kita nggak tahu karena yang namanya musibah kan kita juga nggak tahu. Sebelumnya panitia sudah mengingatkan agar tidak berada di dekat tembok pagar, mengingat kondisinya sudah rapuh. Peristiwa ini menjadi perhatian warga terutama terhadap kondisi bangunan dan pagar yang sudah berusia puluhan tahun. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Cokro, iNews melaporkan. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang paket pengiriman online yang terbakar di kawasan pergudangan Kosambi, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar, seperti kardus dan plastik, membuat api semakin membesar hingga merembet ke gudang suku cadang motor dan gudang plastik yang ada di sebelahnya. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja sempat panik berlarian menyelamatkan diri lantaran khawatir api semakin membesar. Untuk asal api itu informasi dari karyawan dari online shop yang ada di belakang itu dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Kasus kebakaran kini diselidiki Polsek Teluk Naga. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kabur usai kecelakaan, mobil dirusak massa di Cengkareng, Jakarta Barat. Pengemudi bersama 3 penumpang diamankan dari kepungan massa. Ajang Drag Race di Kota Mebagu, Sulawesi Utara berakhir duka. 8 penonton tewas ditabrak mobil balap yang keluar dari lintasan. Untuk pertama kalinya Mojtaba Khomeini muncul ke publik. Kemunculan ini sekaligus membantah rumor negatif sakitnya pemimpin tertinggi Iran tersebut. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara. Bersama saya Ardila Seda, dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Kebakaran hebat meludeskan Mall Nipah di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengunjung jatuh pingsan usai sesak nafas terkepung asap. Ya pemirsa, beginilah kobaran api disertai asap pekat mengepung Mall Nipah di Makassar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api kian membesar di sisi luar gedung lantai 3 dan 4. Karyawan dan pengunjung mal panik dan sesak nafas. Terkepung asap, sebagian pengunjung jatuh pingsan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada lampu neon di lantai 3 dan 4.
Sementara itu pemirsa, sejumlah kios terbakar di Tambora, Jakarta Barat. Korsleting listrik di lantai 2 kios diduga menjadi penyebab kebakaran. 4 kios terbakar di Jalan Profesor Dr. Latumenten, Tambora. Asap hitam disertai kobaran api besar memicu kepanikan warga. Sebelumnya, pemilik warteg sempat mencium bau gosong. Di luar dugaan, api membesar hingga merembet ke bangunan kios. Akibat 4 kios terbakar, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Masih soal kebakaran pemirsa, 96 kios pedagang terbakar di Komplek Pasar Jagong Jeget, Aceh Tengah Aceh. Menyelamatkan barang dagangan, sejumlah orang alami luka bakar. Kebakaran hebat terjadi di Komplek Pasar Jagong Jeget, Aceh Tengah Aceh. Sumber api dari korsleting listrik salah satu kios. Api kian membesar karena angin kencang dan bangunan kios terbuat dari kayu. Dalam waktu singkat 96 kios terbakar. Warga dan pedagang panik berusaha menyelamatkan barang berharga. Sejumlah orang terluka dilarikan ke RSU Datu Beru Tangkengon. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Mobil ditumpangi 2 wanita dan seorang anak diamuk massa di Jalan Raya dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga massa emosi kepada pengemudi mobil lantaran berusaha kabur usai kecelakaan. Mobil minibus ini rusak parah akibat jadi sasaran amuk warga di Jalan Raya dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, mobil yang melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng ini sempat dibuntuti massa menggunakan sepeda motor. Saat pengemudi memutar ke arah Grogol, seketika diadang massa hingga aksi pengerusakan tak terhindarkan. Sementara mobil dikendarai seorang laki-laki dan 2 orang wanita dan 1 anak kecil. Beruntung penumpang beserta pengemudi bisa diselamatkan warga dari amukan massa. Dugaan sementara, pengendara panik usai terlibat kecelakaan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Langkah atas Pak, keluarga. Habis nabrak lari gitu Pak ya. Kemungkinan begitu. Informasinya begitu. Mungkin dia takut Pak. Saya bukan lindungnya supir ya. Mungkin dia takut Pak. Namanya orang udah kesehatan semua itu Pak. Kasihan kemarin Pak. Aksi massa hingga berujung perusakan kendaraan ini pun kini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, panik dikejar polisi, mobil kurir ganja menabrak tembok rumah warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku adalah mahasiswa, sempat bersembunyi di rumah kosong. Mobil rusak parah usai menghantam tembok rumah warga di Jalan Syekh Abdul Qadir Mandili, Mandailing, Natal. Sebelumnya mobil ini terlibat kejar-kejaran dengan petugas BNN karena membawa ganja kering menuju Sumatera Barat. Laju mobil terhenti setelah menabrak tembok rumah warga. Pelaku kemudian kabur meninggalkan mobilnya yang rusak parah. Saat mobil digeledah, polisi mendapati 20 bal ganja kering. Pelaku berstatus akhirnya dapat ditangkap saat bersembunyi di rumah kosong. Polisi menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api Bandara Medan Kuala Namu. Dalam penggerebekan diwarnai tembakan peringatan. Polisi meringkus 3 pelaku terlibat peredaran narkoba. Polisi melewati gang sempit di Jalan Pasar 7 Beringin Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara untuk menjangkau bantaran rel kereta api yang menjadi sarang narkoba. Sejumlah orang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba kabur saat kedatangan petugas. 3 pria diringkus polisi berikut barang bukti narkoba dalam jumlah besar. 2 dari 3 pelaku merupakan pengedar narkoba di kawasan tersebut. Terdapat puluhan barak narkoba dengan panjang mencapai 300 meter berdiri di bantaran rel kereta api Tembung. Mana geng ini? Barak tersebut kemudian dihancurkan dan dibakar agar praktek serupa tidak terulang.
Saat hendak meninggalkan lokasi untuk membawa para pelaku, petugas sempat kembali mendapat perlawanan usai dihadang sejumlah warga. Mengamankan 3 orang tersangka yang kami duga adalah selaku pengedar, ada pemakai sekaligus aktor intelektual di wilayah Tembung ini, di mana kami amankan estimasi sebanyak 3 kg ganja dan beberapa paket sabu siap pakai, siap edar di wilayah Tembung Pancasila ini. Kawasan bantaran rel kereta api Bandara Medan Kuala Namu kini dalam pengawasan ketat polisi. Penindakan serupa dipastikan akan dilakukan jika praktik jual beli narkoba kembali ditemukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Insiden maut terjadi dalam ajang balap mobil tidak drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, pemirsa. 8 orang tewas akibat tertabrak mobil balap yang keluar lintasan. 8 orang tewas akibat tertabrak mobil balap saat ajang drag race digelar di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kejadian ini berawal saat mobil balap yang melaju di Jalan AP Mokoginta, Kota Mobagu, Sulawesi Utara melewati garis finish. Di area pengereman, mobil slip keluar dari lintasan dan menabrak kerumunan penonton. Salah satu korban sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit akibat terluka parah, namun nyawanya tak tertolong. Sementara 8 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Korban dalam insiden ini berasal dari berbagai kelompok, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia. Pemerintah Kota Mobagu akan membantu para korban, baik yang meninggal dunia maupun yang masih dirawat di rumah sakit. Hari ini kita fokus untuk keluarga yang berduka, yang meninggal dunia. Tentu secara pribadi kami juga telah melakukan langkah-langkah untuk membantu. Kecelakaan ini menyoroti aspek keselamatan dalam penyelenggaraan ajang balap di lokasi non-permanen. Apalagi sirkuit berada di ruas jalan, kelurahan, dan kawasan padat penduduk yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat serta pengguna jalan lainnya. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Rizdan Labenja, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perkara warisan. Pria tega menganiaya abang kandungnya hingga tewas di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap polisi saat bersembunyi di perbukitan jauh dari permukiman. Jamin sama bapak, ada di sini benda-benda tajam. Ada ini apa ini? Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Sipirok, Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria pelaku pembunuhan di kawasan perbukitan di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku menghabisi nyawa kakak kandungnya dengan menggunakan senjata tajam. Peristiwa berawal saat pelaku dalam kondisi mabuk dan mengungkit persoalan harta warisan berupa sebidang tanah dan sebuah rumah. Karena merasa tersinggung, korban menanyakan maksud perkataan pelaku. Tidak terima dengan perkataan korban, keduanya pun cekcok hingga berujung penganiayaan yang menyebabkan korban tewas akibat mendapati luka bacok di kepala, telinga hingga wajah. Pelaku juga merusak rumah pamannya lantaran sakit hati kepada pamannya karena tidak mendukung pembagian harta warisan tersebut. Perselisihan ataupun pertengkaran antara pelaku dan korban memang sudah lama. Ini semua motifnya adalah masalah harta warisan yang dipermasalahkan, yaitu tanah dan sebuah rumah. Kita ketahui bahwa ini merupakan keluarga kandung, yang korban adalah abangnya, kemudian yang melakukan adalah adiknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siakian, iNews melaporkan. Pemirsa, tertangkap basah mencopet di bus Transjakarta, seorang pria diamuk korbannya di halte Pencenongan, Jakarta Pusat. Pelaku memanfaatkan ramainya penumpang berdesakan saat keluar bus. Sejumlah penumpang bus Transjakarta turut di halte Pencenongan, Gambir diperiksa petugas keamanan.
Pemeriksaan terkait menyusul laporan penumpang kehilangan ponsel. Seorang pria tiba-tiba diamuk karena tertangkap basah menyimpan ponsel milik korban pencopetan. Nyaris menjadi bulan-bulanan penumpang, pelaku langsung diamankan. Sementara itu pelaku pengeroyokan terhadap maling mesin motor berujung tewas di Sukabumi, Jawa Barat diringkus polisi. 6 warga diduga terlibat kasus pengeroyokan ini. Inisial AYS tewas dikeroyok warga di Kampung Cikaret, Sukabumi. Korban tewas setelah bersama temannya kedapatan mencuri mesin sepeda motor di bengkel. Menerima laporan ini, polisi menangkap 6 warga terlibat dalam kasus pengeroyokan. Mengeroyok hingga tewas ke 6 warga terancam hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, nyawa seorang pria melayang setelah disekap dan dianiaya sejumlah orang di kawasan Alam Sari, Sumedang, Jawa Barat. Keluarga korban berharap para pelaku segera ditangkap. Laporan ada kejadian di RT3 RW10. Dengan menggunakan mobil patroli, polisi bersama warga mengevakuasi seorang pria berusia 46 tahun ke rumah sakit karena menderita luka-luka di kawasan Bundaran Alam Sari, Sumedang, Jawa Barat. Pria bernama Handi diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh sejumlah orang. Meski sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazah korban yang merupakan warga Bandung dimakamkan di TPU Cipandung, telah sebelumnya diotopsi di Rumah Sakit Sartika Asi Bandung. Menurut keluarga, korban sedang menjalani pengobatan tradisional di Sumedang. Namun saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri dan menderita luka di wajah hingga kedua kakinya. Dari informasi yang didapat, korban diduga disekap dengan tangan dan kaki diikat serta dianiaya oleh sejumlah orang. Keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus ini dan menangkap para pelaku. Kasus penganiayaan yang berujung dengan kematian ditangani oleh Satreskrim Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Seorang pelajar SMK Negeri 4 Pekanbaru Riau tewas setelah berkelahi dengan teman sesama pelajar. Memastikan penyebab kematian korban, polisi melakukan ekshumasi makam korban. Dokter forensik Polda Riau melakukan ekshumasi terhadap jenazah pelajar di Komplek Pemakaman Tengku Mahmud, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. Ekshumasi dilakukan setelah adanya laporan dari keluarga korban bernama Muhammad Fajri, pelajar kelas 11 SMK Negeri 4 Pekanbaru yang diduga meninggal dunia setelah berduel dengan kawan sepermainannya di sekolah lain. Hasil CT scan sebelum korban meninggal dunia terdapat pendarahan di bagian kepala belakang dan mengalami patah tulang. Di tes Polda Riau, dibantu dengan forensik dari Bidok Polda Riau melakukan kegiatan ekshumasi ataupun otopsi untuk memastikan penyebab. Setelah diotopsi ditemukan cedera di bagian kepala dan leher korban dan diduga menjadi penyebab kematian. Polda Riau melanjutkan penyelidikan dengan cara mengambil keterangan sejumlah saksi, terutama saksi kunci yang mengetahui perkara ini. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. 995 senjata ditemukan di sekolah swasta Islam Harapan Ibu di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ternyata bukan senjata api. Polisi masih menyelidiki dokumen serta legalitas kepemilikan barang. Temuan hampir 1.000 senjata dalam sebuah ruangan di sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan sempat mengejutkan masyarakat. Apalagi temuan senjata disertai temuan narkoba dan VCD porno, serta munculnya narasi dugaan adanya bunker di sekolah. Namun Polda Metro Jaya memastikan 995 senjata yang ditemukan di sekolah ternyata bukan senjata api. Hanya ada satu senjata yang dipastikan senjata api. Seluruhnya berada di ruangan milik mantan ketua yayasan sekolah yang sudah meninggal. Polisi masih menyelidiki dokumen serta legalitas temuan ini. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan dari barang-barang tersebut. Yang dapat kami informasikan bahwa betul di lokasi tersebut ditemukan sebagaimana teman-teman ketahui. Namun yang kami pastikan bahwa itu bukan senjata api.
Tak hanya itu, polisi juga akan memeriksa pihak yayasan untuk mengkonfirmasi terkait izin ekstrakurikuler menembak serta aturan penggunaan atau penyimpanan senjata tersebut. Yayasan sendiri sudah membantah adanya ekstrakurikuler menembak. Terkait dengan ekstrakurikuler, sebagaimana di sini gitu ya, dapat dikatakan bahwa orang yang mengatakan itu harus membuktikan apakah memang benar yang namanya ketua pembina lama, Pak Suryo yang dikatakan waktu itu ya, itu memang sudah mendapatkan persetujuan. Sementara Yayasan Sekolah Harapan Ibu Pondok Pinang Jakarta Selatan sudah meminta perlindungan KPAI. Yayasan juga berharap proses sterilisasi segera dilakukan. Saat ini ruangan tempat ditemukannya ratusan senjata sudah digaris polisi. Tim penasihat hukum Yayasan Harapan Ibu menyebut temuan senjata ini merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi oleh mantan ketua yayasan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, untuk mendukung keamanan para peserta didik pasca ditemukannya ratusan pucuk senjata, Yayasan Sekolah Harapan Ibu Pondok Pinang juga meminta perlindungan dan juga pendampingan lembaga negara. Salah satunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, dan Kemendidaksmen. Keadaan saat ini adalah kami sudah minta waktu untuk bertemu dengan KPAI besok dan alhamdulillah sudah disambut dengan baik. Kami insya Allah akan bertemu mereka dengan besok. Alasan kami meminta pertemuan ini adalah supaya kita yayasan bisa meminta perlindungan dan juga petunjuk mengenai situasi yang dialami saat ini supaya saat sekolah mengambil langkah yang diambil itu bisa bijak dan terus mengedepankan kepentingan murid didiknya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi mendalami kasus penembakan pada Festival Budaya Lembah Balim di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang melukai 2 orang. Sejumlah barang bukti disita polisi dari tempat kejadian. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menduga 2 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Egyanus Kogoya terlibat dalam penembakan di Festival Budaya Lembah Balim yang melukai 2 orang. Berdasarkan hasil olah TKP pemirsa, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi yang mengarah pada pelaku, diantaranya 8 selongsong peluru. Polisi juga terus mengembangkan fakta dan mengejar terduga pelaku yang terlibat. Polisi mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Berdasarkan hasil pendalaman awal dan pengembangan informasi di lapangan, aksi penembakan terhadap 2 warga tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 3 Dugama Derakma pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam pendalaman awal terdapat dugaan keterlibatan 2 orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota kelompok tersebut. Namun informasi mengenai keterlibatan EG dan PM masih harus kita dalami dalam proses penyelidikan. Penyidik masih memastikan identitas, peran, dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan petunjuk yang kita peroleh. Promosikan produk liquid vape ke anak-anak saat live streaming YouTuber Big Mo dipanggil Kementerian Komunikasi dan Digital. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Anda kembali di Sindo Malam pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan melanda 2 gunung di Pulau Jawa. Di Jawa Barat api membakar 4 hektar lahan kawah Wadon Gunung Gede Pangrango. Sementara di Jawa Timur 6 hektar lahan Gunung Watangan terbakar. Astagfirullahaladzim, kurupa-rupa jalan mata Kebakaran lahan di atas Gunung Gede Pangrango menghanguskan 4 hektar lahan. Kobaran api membakar lahan di area alun-alun Barat Surya Kencana pada Jumat sore. Api bisa dipadamkan oleh sejumlah petugas dan relawan yang berada di lokasi kejadian. Meskipun telah berhasil dipadamkan, namun hingga Sabtu siang petugas gabungan TNI Polri, BPBD, rescue, relawan, dan lainnya masih disiagakan untuk melakukan pemantauan di lokasi kejadian.
Akibat peristiwa ini, 1 hektar lahan di area alun-alun Barat Surya Kencana terbakar dan 4 hektar di area Kawah Wadon terbakar. Dan sampai sekarang kami hari ini di Sabtu siang tetap memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan secara visual kami menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini alhamdulillah untuk titik api sudah tidak terdeteksi dari hasil pengamatan melalui drone tadi pagi sampai dengan sekarang. Diduga kebakaran akibat faktor cuaca panas dan sangat minimnya curah hujan membuat rerumputan mengering. Berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ditutup sementara waktu untuk jalur pendakian mulai dari tanggal 7 Agustus hingga 11 Agustus 2026. Sementara itu, kobaran api membara di kawasan hutan Gunung Watangan, Desa Loh Jejer, Kecamatan Nawuluhan, Jember. Api terlihat menjalar dan membakar vegetasi di kawasan hutan. Sebanyak 6 hektar lahan terbakar dalam peristiwa ini. Petugas Perhutani BKPH Wuluhan bersama BPBD, TNI, polisi, relawan, dan masyarakat langsung bergerak menuju lokasi. Namun medan terjal membuat mobil pemadam kebakaran tidak memungkinkan untuk naik ke atas gunung. Banyaknya titik api yang tersebar di kawasan hutan membuat proses pemadaman tidak mudah. Petugas harus bergerak dari satu titik ke titik lainnya untuk mencegah api kembali membesar. Setelah berjibaku selama kurang lebih 5 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran dipicu kondisi cuaca terik ditambah banyaknya daun dan vegetasi kering. Karena medannya juga sulit, jalannya juga sempit, intinya pemadaman dengan manual, yaitu dengan gebyok, ranting-ranting basah di lapangan, terus sama baro, juga membuat ilaran. Hingga kini petugas masih mengantisipasi munculnya kembali titik api, terutama di tengah kondisi cuaca panas. Dari Cianjur, Jawa Barat dan Jember, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran gedung Bapenda Jakarta pada Jumat lalu ikut melumpuhkan sejumlah sistem pemerintahan yang berada di gedung tersebut. Salah satunya gangguan sistem pengaturan lampu lalu lintas jalan di Jakarta. Sementara sekitar 1.000 ASN untuk sementara harus bekerja dari rumah. Kebakaran gedung Bapenda di Gambir, Jakarta Pusat meluluh lantakan sebagian besar bangunan gedung, terutama di lantai 11 hingga 16. Sebanyak 1.000 ASN yang bekerja di gedung tersebut dialihkan untuk bekerja dari rumah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, kebakaran gedung Bapenda mengakibatkan terganggunya sistem pengaturan lampu lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Hal itu terjadi karena sistem pengaturan otomatis yang berada di gedung Bapenda ikut terganggu akibat kebakaran. Meski demikian, Pramono memastikan data pajak warga Jakarta aman karena sudah terdigitalisasi. Sehingga dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu. Yang memang akan sedikit terganggu dalam beberapa hari ke depan ini adalah hal yang berkaitan dengan pengaturan di Dinas Perhubungan, terutama di perempatan yang menggunakan traffic lights. Gedung Bapenda DKI Jakarta yang memiliki 16 lantai terbakar Jumat lalu. Kebakaran melanda lantai 11 hingga 16. Seorang warga dievakuasi saat kebakaran dan dilarikan ke rumah sakit. Tim gabungan Puslap 4 Polri dan Polda Metro Jaya telah melakukan olah tempat kejadian secara menyeluruh. Petugas mengambil sampel abu arang untuk diuji lebih lanjut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, YouTuber Big Mo promosikan produk liquid vape ke anak-anak saat live streaming. Kementerian Komunikasi dan Digital turun tangan dan langsung memanggil YouTuber tersebut. Liquid nomor 1 kok nggak ada di sini? Liquid nomor 1 liquid nomor 1 Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming di akun YouTube-nya, kembali menyita perhatian publik setelah mempromosikan sebuah produk liquid vape kepada anak-anak saat live streaming. Dalam video ini, Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak untuk mengucapkan adlibs terkait produk liquid vape yang bekerjasama dengan dirinya. Komdigi pun turun tangan dan memanggil platform YouTube untuk meminta penjelasan terkait hal ini.
Sampaikan bahwa per kemarin kita sudah melayangkan surat peringatan kepada platform YouTube yang telah dengan nyata dan jelas tidak hanya melanggar aturan yang ada oleh negara di Indonesia, tapi juga melanggar community guidelines-nya mereka sendiri. Jadi kita akan lihat dalam 3 hari, esok atau lusa akan dipanggil. Kita juga sudah keluarkan surat pemanggilan untuk mendengar jawaban dari platform. Vape sendiri masih menjadi pro kontra di Indonesia. Pemerintah pun berencana untuk melarang peredarannya. Langkah ini diambil setelah maraknya pengguna vape untuk mengedarkan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di balik kematian Sutrimo menyeruak nama Febrio Adiono. Ia sempat disebut sebagai jaksa Kejagung yang pertama kali menemukan jasad Sutrimo. Belakangan Kejagung membantahnya, lalu siapakah Febrio Adiono? Dua pekan berlalu, kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Sejumlah nama kemudian muncul dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Febrio Adiono. Bukan tanpa sebab nama Febrio Adiono menyeruak. Ia disebut orang yang mengantar Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Unggahan surat keterangan kematian Sutrimo lalu menyebar di jagat maya. Nama Febrio Adiono tertulis sebagai kerabat Sutrimo. Warganet pun kasak kusuk mencari sosok Febrio Adiono. Ia bahkan diduga seorang jaksa dan dekat dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Belakangan terkuak ternyata Febrio Adiono bukanlah seorang jaksa, namun Kapus Penkum. Kejagung Anang Supriyatna memastikan Febrio Adiono adalah staf administrasi di Kejaksaan Agung. Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karungga, saya tidak kenal sama sekali dan bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. Sutrimo sebelumnya ditemukan meninggal dunia di depan klinik Mordan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria 44 tahun itu belakangan disebut sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Kematian Sutrimo dinilai janggal. Selain dari mulutnya mengeluarkan busa, peristiwa kematiannya pun berdekatan dengan kasus yang tengah menjerat Febri Ardiansyah. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan akan membongkar makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah untuk melakukan ekshumasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Jalani pemeriksaan, pengacara Febri Adriansyah menyebut kliennya sudah sangat kooperatif. Sementara ex-penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut jalani pemeriksaan dan memakai rompi adalah kewajiban. Yudi justru menilai dengan menyebut dirinya dikriminalisasi, mantan Jampitsus itu sama sekali tidak kooperatif. Setelah 7 jam diperiksa tim 9 Kejagung, mantan Jampitsus yang juga tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Ardiansyah keluar dari gedung Kejagung. Tidak seperti pemeriksaan 24 Juli lalu, kali ini Febri mengenakan rompi tahanan plus dengan tangan terborgol. Pengacaranya menyebut sebagai tersangka, Febri Ardiansyah sudah sangat kooperatif dari jalani penahanan di rutan KPK hingga jalani pemeriksaan di gedung Gubernur Kejagung. Jawaban yang disampaikan, yang dijelaskan dalam proses pemeriksaan dari sekitar jam 2 tadi sampai dengan jam 8 ini itu menunjukkan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Pendapat berbeda disampaikan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Yudi menyebut Febri justru belum bersikap kooperatif karena masih merasa dikriminalisasi, bahkan ajukan sidang pra-peradilan. Perkara memakai rompi tahanan dan jalani pemeriksaan, Yudi menyebut semua itu sudah menjadi kewajiban. Jadi tidak ada yang istimewa. Apalagi kita tahu bahwa FA masih merasa dikriminalisasi bahkan menggugat pra-peradilan. Ini seharusnya yang menjadi catatan tim 9. Bahwa keyakinan mereka, tim penyidik berdasarkan alat bukti yang dimiliki, barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan, pemeriksaan saksi, ya termasuk juga dari penyitaan, ya ternyata ya itu semua tidak dilakukan konfirmasi iya dari FA ini, ya malah membantah.
Jumat 7 Agustus, Febri Ardiansyah jalani pemeriksaan. Tim 9 Kejagung mencecarnya dengan 20 pertanyaan. Kejagung menyebut pemeriksaan terkait hasil penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Hortas Tipit Korpori di 13 tempat, termasuk penggeledahan susulan yang dilakukan oleh Kejagung di Bandung, Depok, dan Jakarta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, untuk cegah keracunan, Badan Gizi Nasional meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono ingatkan makanan dalam program MBG dibuat tanpa bahan pengawet, sehingga dikhawatirkan jika membawa makanan tersebut, kemudian baru dikonsumsi beberapa jam kemudian, kondisi makanan sudah tak layak. Terkait hal tersebut, BGN akan perketat prosedur distribusi makanan dan meminta guru mengedukasi siswa agar tidak membawa pulang MBG. Dari mulai selesai masak sampai dengan makan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC, yang sudah ada insentifnya. Jadi guru di sekolah itu tidak terganggu jam mengajarnya karena makan bergizi. Bahkan guru itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima manfaat MBG dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya. Mencegah tadi itu. Jangan yang ini jangan dibawa pulang, yang ini gitu. Jadi kita ke depan ini kita berusaha untuk bagaimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan. Pemirsa, trofi turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara dipamerkan di pameran otomotif terbesar di Indonesia. Gias 2026 tak hanya menghadirkan ragam kendaraan berteknologi canggih, namun sejumlah spot menarik turut menjadi magnet pengunjung dalam pameran Gias kemarin. Trofi turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara menjadi magnet dalam gelaran Gias 2026. Euforia sepak bola makin terasa di mana spot menarik di booth kendaraan asal Korea Selatan menyuguhkan serba-serbi di kulit bundar. Mulai dari replika stadion hingga pernak-pernik sepak bola seperti jersey timnas Indonesia dari masa ke masa, lengkap dengan tanda tangan para pemain. Pameran trofi AFF yang sejarahnya menjadi fase bagi penghobi otomotif sekaligus penggemar sepak bola agar mengetahui sejarah Piala AFF. Dalam ajang yang digelar setiap tahun ini beragam kendaraan terbaru dengan fitur canggih dan unik dihadirkan untuk memuaskan hasrat penghobi otomotif. Saya tidak pernah absen setiap Gias setiap tahun. Ya, karena apa? Saya senang dengan konsep-konsep mobil-mobil yang ada di sini yang biasa tiap tahun. Ya, sangat futuristik. Ya, teknologinya canggih-canggih, bagus. Kita perlu ngikutin itu, jangan ketinggalan. Tak hanya memanjakan mata, pengunjung juga bisa menjajal langsung kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 melalui area test drive yang disediakan. Nah pemirsa, memang Gias tahun ini banyak sekali promo menarik. Salah satu daya tariknya juga adalah mobil di belakang saya yang berkolaborasi dengan tokoh kartun favorit anak-anak dan juga orang dewasa. Mobil ini bisa Anda miliki hanya dengan 170 jutaan saja. Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memilikinya? Dari Kabupaten Tangerang, Kea De La Rosa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka menyelimuti Lionel Messi. Sang mega bintang kembali ke kota kelahirannya Rosario, Argentina. Messi datang untuk mengantar perpisahan terakhir sang ayah Jorge Messi yang meninggal dunia di usia 68 tahun. Suasana duka menyelimuti saat Lionel Messi tiba di Bandara Internasional Malvinas, Argentina, Rosario. Messi datang bersama sang istri dan anak-anaknya. Kedatangan Messi dijaga ketat untuk menjaga privasi keluarga. Kapten timnas Argentina itu memilih meninggalkan Inter Miami. Ia seharusnya memperkuat klubnya menghadapi Monterrey di Piala Liga, namun kabar duka membuat langsung bertolak ke Rosario. Prosesi perpisahan digelar secara pribadi, hanya keluarga dan orang-orang terdekat yang diizinkan hadir. Jorge Messi meninggal dunia pada usia 68 tahun dan menghembuskan nafas terakhirnya di Santo Dorio, Centro Rosario. Jorge merupakan sosok penting dalam perjalanan karir Lionel Messi. Ia mendampingi sang putra sejak memulai sepak bola di Rosario.
hingga mengantarkan ke Spanyol untuk bergabung dengan Akademi Barcelona. Jos kemudian menjadi perwakilan Messi, menangani berbagai negosiasi penting dalam karir putranya. Bagi Messi, kehilangan ini bukan hanya tentang sosok ayah, tetapi juga perpisahan dengan orang yang menemani perjalanannya dari Rosario hingga menjadi salah satu pesepak bola terbesar di dunia. Tentara Israel menyerang seorang lansia Palestina berpaspor Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti dilempar telur oleh seorang anggota parlemen oposisi. Ya pemirsa, aksi pelemparan telur ini dilakukan oleh tim Kadirjaj yang berusaha menunda pemungutan suara untuk memilih ketua parlemen. Pria berusia 51 tahun ini bukan baru kali ini diserang di parlemen. Sebelumnya anggota partainya pernah melempar gas air mata di ruang sidang. Militer Israel mengklaim telah menghancurkan terowongan bawah tanah milik Hizbullah. Dari lokasi Israel mengaku telah menemukan senapan Kalashnikov hingga roket RPG. Militer Israel mengklaim membongkar terowongan bawah tanah digunakan Hizbullah di wilayah dikenal sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan. Pasukan Israel menemukan senapan Kalashnikov, peluncuran anti-tank, senjata artileri, dan roket RPG sebelum membongkar lokasi ini. IDF menyatakan akan melanjutkan operasi melawan Hizbullah yang disebut mengancam warga sipil dan tentara Israel. Tanpa rasa iba, pasukan Israel tega menganiaya lansia di Ramallah, tepi barat Palestina. Korban berusia 80 tahun mengalami luka di kepalanya dan dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, pasukan Israel juga melancarkan serangan teror dengan melemparkan granat kejut kepada kerumunan warga Palestina di Ramallah. Pemirsa, Iran diduga meluncurkan misil ke kapal tanker minyak di Selat Hormuz. Serangan diduga karena kapal melanggar rute yang telah ditentukan. Rudal diduga diluncurkan dari wilayah Sirik, Iran, bagian selatan. Rudal ini mengenai kapal tanker di lepas pantai Oman, tepatnya di jalur selatan Selat Hormuz yang berada di bawah kendali Amerika Serikat. Hingga kini belum ada klaim resmi dari Iran. Namun, beberapa rudal jelajah anti kapal terlihat terus meluncur dari kota Sirik. Dan rekaman disiarkan televisi pemerintah Iran menunjukkan kapal yang diklaim telah dicegat oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC di Selat Hormuz. Kapal dicegat Iran tampak rusak. Peristiwa pencegatan kapal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika dengan Iran di Selat Hormuz. Namun IRGC belum memberi penjelasan resmi terkait pemilik kapal. Sementara itu, kantor berita Iran, Fars, merilis video menunjukkan kapal-kapal tanker masih terjebak di Selat Hormuz Utara. Teheran dan Muscat sedang menegosiasikan peraturan baru untuk pulihkan lalu lintas komersial di selat tersebut. Iran mengatakan pembicaraan dengan Oman mencakup rute aman bagi kapal-kapal yang melintasi selat, sambil menghormati hak kedaulatan Oman. Sedangkan pihak Amerika Serikat lewat Menlu Marco Rubio mengkonfirmasi memang ada kemajuan terkait kesepakatan di Selat Hormuz. Pemirsa, namun belum mencapai akhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan Iran. Namun Iran bersikeras pembicaraan mereka saat ini adalah dengan Oman. Sementara itu, juru bicara Korps Garda Revolusi Iran Hossein Mohebi tegaskan pembukaan Selat Hormuz tergantung respon Amerika Serikat terhadap syarat yang diajukan Teheran. Sementara diskusi dengan Oman menyangkut rute transit sementara, bukan pembukaan kembali sepenuhnya.
تنگه هرمز الان برای ما صرفاً یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره و از دخالت‌هایی که الان در مذاکراتی که بین ایران با عمان. Dan untuk pertama kalinya pemirsa, pemimpin tertinggi Mojtaba Khomeini muncul ke publik. Kemunculannya sekaligus membantah rumor negatif terkait kondisi kesehatannya. Media pemerintah Iran Mesnews Agency membagikan video yang menampilkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khomeini. Dalam video ini, Mojtaba terlihat sehat dan sedang berinteraksi dengan sejumlah orang. Video ini sekaligus membantah rumor terkait kondisi kesehatannya. Puluhan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di Milan, Italia. Para aktivis perdamaian ini menuduh Israel melanggar gencatan senjata di Gaza. Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan Lebanon saat menggelar aksi demonstrasi di Milan, Italia. Massa bersumpah akan terus berjuang hingga Palestina merdeka. Massa juga mengangkat isu perlakuan terhadap pekerja Palestina di Israel. Para pekerja Palestina di Israel diketahui kerap mengalami eksploitasi dan diskriminasi oleh rezim Zionis Israel. Pemirsa, informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5 bersama Yudi Handoyo sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Rilase beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kali ini Anda menyaksikan Sindo News 5 bersama saya Yudi Handoyo dan inilah selengkapnya. Informasi pertama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tinjau langsung kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo, Probolinggo. Bersama rombongan, Raja Juli memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo. Raja Juli mengungkapkan jika pemerintah mengerahkan segala upaya untuk memadamkan api, di mana masyarakat dihimbau agar tidak bermain api di kawasan hutan dan lahan, mengingat cuaca panas dan kekeringan bisa menimbulkan kebakaran terjadi. Oleh karena itu dari pemerintah kami terus berkoordinasi ya untuk menyelesaikan mengantisipasi karhutla ini. Namun saat bersamaan saya juga menghimbau kepada masyarakat, partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini sangat penting ya. Jangan ada lagi yang bermain api ini secara literal main api, apakah itu rokok atau yang lebih nakal lagi land clearing ya, terutama di luar Jawa ya. Itu masih banyak terjadi. Jadi berharap sekali lagi mohon tidak bermain api dan saya kira pihak penegak hukum sudah komit juga menyatakan bahwa siapapun yang melakukan pembakaran lahan, hutan dan lahan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. YouTuber Big Mo dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini. Big Mo akan diperiksa penyidik terkait dugaan promosi vape liquid kepada anak-anak. Polda Metro Jaya melayangkan panggilan kepada Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming di akun YouTube-nya. Nah, yang menjadi polemik adalah video yang Anda saksikan ini. Jadi Big Mo bersama rekannya membuat video dan meminta kepada sejumlah anak-anak untuk mengucapkan adlibs terkait produk liquid vape yang bekerja sama dengan dirinya dan disiarkan secara live streaming. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi memeriksa Big Mo yang diduga melibatkan anak di bawah umur dalam siaran streaming live-nya. Sebelum memeriksa Big Mo, polisi terlebih dahulu memeriksa pelapor, orang tua yang anaknya diajak promosi, serta perusahaan liquid vape.
Sementara Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin dan hanya satu yang diduga jenis senjata api. Selain itu pemilik dari senjata api itu sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun di media sosial. Dari 996 temuan senjata di sekolah itu, hanya satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Franky kaliber 12 mm. Sementara sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Menteri Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai temuan hampir 1.000 pucuk senjata, narkoba, dan VCD porno di sebuah sekolah swasta Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air. Pramono juga meminta semua pihak yang terlibat agar diproses sesuai ketentuan hukum. Terjadi di sekolah swasta di Kebayoran Lama yang ditemukan sangat mengejutkan. Senjata jumlahnya kurang lebih 995. Kemudian ada narkoba dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada. Tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada, dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi. Pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai lingkungan sekolah seharusnya jadi tempat paling aman bagi peserta didik, serta diperlukan pengawasan sekolah dan dinas pendidikan terkait penemuan ratusan pucuk senjata di sekolah. Menurut saya sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak ya. Dengan ditemukannya senjata di gudang sekolah, ini tentu merisaukan kita semua termasuk orang tua dan masyarakat. Bagaimana ada benda yang membahayakan berada di lingkungan sekolah dan bisa melukai anak-anak, bahkan mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Ini semua mempertanyakan bagaimana peran sekolah, bagaimana peran pengawas sekolah, dinas pendidikan, kok sampai ada senjata di lingkungan sekolah, kemudian ini bisa dibiarkan gitu ya. Demikian Indo News 5, terima kasih dan sampai jumpa.